Yo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Ega. Kita ada di sebuah basement. Ini lagi apa ya? Udah beres-beres nih. Baru aja kita di acaranya ICSF, Indonesian Cactus and Succulent Fest. Kita bikin brand baru nih, namanya Kala Bersemi. Jadi memang konsepnya lebih ke apa ya? Eksibisi. Bukan yang kayak bayar biasanya di mall tuh. Jadi memang tempatnya agak lebih private. Nanti kita akan wawancara sama seller dan pembudidaya tanaman yang sekarang lagi hits nih, yaitu tanaman apa? Kita langsung aja yuk ketemu orangnya. Nah, itu udah pada beres-beres ulang. Kita jalan ke sana dulu nih, yang cukup menarik perhatian. Kita jalan-jalan nih, lagi sibuk bungkus-bungkus ya. Kita kenalan ya ini, kenalan. Ya, halo, perkenalan diri Mas. Halo, nama saya Ilham Maulana Ahmad, saya dari Maulana Gardener. Ya, di Maulana Surabaya. Gardener ini jualan apa ini Mas? Saya Lu temennya nggak dikenal kayak gue? Oh iya, ini teman saya Dikri, Hendrik Rahmat. Halo Mas Dikri. Oke, ini bawa tanaman apa nih Mas? Saya bawa agave kebetulan di Mungkin sini. salah satu bisa diangkat Mas. Ya, mungkin yang paling bagus aja. Nah, ini aja. Nah. Itu apa Mas? Tanaman agave ya? Agave titanota, tapi ID-nya Titanota Ashuramaru atau Blackfire kalau di Indonesia. Ashuramaru, Blackfire, Ya. oke. Nah, Oke, Mas apa? Ilham atau Mas Maulana ini? Ilham aja. Mas Ilham. Oke, Mas Ilham. Ini kelihatannya yang di bawah sebenarnya ada tanaman lainnya di sebelah situ. Ada, ya. Tapi ini kan lebih banyak agave. Agave betul. Kenapa Mas Ilham mungkin lebih fokus ke agave? Kenapa ini? Karena sebenarnya saya juga hobi agave, suka bener sama agave. Mulai dari performnya, durinya juga banyak sih, banyak jenis-jenisnya sih. Mulai dari seni perawatannya juga salah satunya. Karena untuk membentuk agave dengan perform seperti ini, itu butuh effort sih. Jadi ya effortnya itu nggak nanggung-nanggung. Kayak kita bisa nyiram, watering setiap hari gitu. Terus juga dia butuh cahaya, panas, udara, sama air. Jadi 4 komponen itu harus cukup sih kalau di agave. Oh gitu ya? Ya, apalagi untuk performing ya, untuk membentuk dengan perform yang kita inginkan. Jadi proses-proses itu yang saya bilang seninya sih, seninya di situ. Jadi salah satu kenapa suka ya karena itu ya perawatannya itu memang apa ya? Ada kenikmatannya sendiri itu ya. Bener banget, ya. Oke, Mas Gitu sih. Ilham. Terus Jenis agave, kenapa yang jenis Titanota? ya karena balik lagi karena saya suka gitu. Durinya tadi ya? Durinya, karakter daunnya, karakter bentuknya gitu. Itu saya ya. suka banget sih. Jadi Berarti sejak kapan tuh Mas suka agave Titanota? udah sekitar 3-4 tahunan lah sekitar. 4 tahun ya? Oh, udah cukup lama ya? Berarti 2017-an ya mungkin? Iya, sekitar segitu. Oh, enggak, 2018-an lah, Pak. 18. Oh iya. Ya. Oke. Ya. Ini berarti Mas Ilham tinggal di mana? Saya di Surabaya. Surabaya, ya. Mungkin agave Titanota. Kan Titanota juga banyak jenisnya ya. Tadi kayak contohnya Betul. yang mana tadi? Yang ini Kyoto. Enggak, tadi ini ya? Ya, ini Ashuramaru. Ini Ashuramaru Nah, Blackfire. yang paling disukai Mas Ilham mana? Kalau saya sih jujur yang ini CG. Nah, CG01. Memang harganya lebih mahal, tapi karakternya bikin puas gitu. Jadi dari mulai detail durinya, detail durinya, kita lihat nih. ya, terus bentuk shape-nya, ya. Nah, seperti ini karakter-karakter daunnya juga itu yang bikin saya suka sama CG01 sih gitu. Ini karakternya lebih pendek gitu ya daunnya. Iya betul. Daunnya lebih garang. Iya. Terus yang kemarin juga dapat info baru yang ada titik-titiknya dikit ini ya. Iya betul. CG1. CG01. Kelihatan nggak ya ini di kamera, nanti kita bikin highlight saja. Seperti ini. Nah gitu. Oke.
Nah, terus ada lagi agave yang lagi naik daun. Sebenarnya jarang di Indonesia. Ini agave Red Cat Weasel RCW. Nah, ini saya bawa yang kecil karena yang besar sudah laku. Oke. Nah, jadi yang Ini kecil katanya banyak disukai orang luar ya, Mas? betul sekali. Jadi demand-nya orang Korea, Jepang gitu untuk agave, terutama Titanota ya, itu memang tinggi. Jadi saya harap sih dengan saya ikut event-event kayak gini bisa menambah minat semua orang sih untuk tani agave gitu. Oke, berarti memang apa orang-orang luar juga suka kayak gini, khususnya yang Jepang, Korea juga. Kalau kita lihat sosmed itu ya, Iya, banyak itu yang orang Jepang. banyak banget sih. Itu tadi Red Cat Weasel ya. Red Cat Weasel. Oke. Terus mungkin kalau misalkan saya pemula, Mas, dari jenis Titanota, dari yang paling mudah perawatannya atau sama aja? Untuk Titanota sih sebenarnya sama aja semua basicnya. Basicnya sama aja. Mulai dari performing, dari kecil kayak gini saya kasih media yang agak subur. Karena medianya agak subur. iya betul. Jadi saya pakai sekam atau kompos daun yang agak banyak kalau untuk masih kecil, diameter kecil gini. Tapi kalau sudah seperti ini, saya pakai media yang poros gitu. Poros itu berarti mungkin kalau boleh disebutkan medianya apa aja, Mas? Kalau poros itu, karena poros itu definisinya gampang apa ya? Airnya gampang ngalir gitu ya ke bawah. Jadi saya pakai banyak 90% batu-batuan sih. Jadi kayak pasir malang, pumis, sama ya campur-campur batu-batu mineral lainnya kayak kanuma, kadama sedikit gitu. Terus sisanya untuk nutrisinya saya pakai pupuk slow release. Slow release, osmokot gitu ya? Ya semacam itu, saya pakai itu. Gitu. Nah mungkin kalau perawatan kan tadi sebenarnya hampir sama di Titanota. Terus kalau yang harga, Mas, mungkin untuk pemula biasanya cenderung nyari yang murah. Ya. Titanota yang mungkin bisa dikatakan paling murah yang mana? Sebenarnya murah sama mahal itu relatif sih gitu. Relatifnya karena apa? Performnya itu? Perform juga karena ya kita balik lagi ke suka ya. Kalau orang udah suka dan dia mengerti seninya di mana, dia akan membayar apapun untuk itu. Jadi kayak saya misalnya gitu. Agave Titanota CG01 harganya sudah kisaran 5 juta ke atas sampai bahkan puluhan juta juga ada gitu. Itu ya. Tapi kalau kita suka, kita bisa tahu seninya di mana, ya kita rela sih gitu. Karena untuk pemula biasanya saya Kyoto FO gitu. Kyoto FO menyarankan. gitu ya? Ya betul. Karena itu yang banyak beredar di pasaran. Cuman untuk membentuk mereka juga butuh effort lagi, balik lagi gitu sih. Ya. Oke, berarti itu tadi ya tentang sekilas tentang agave dari Mas Ilham Maulana Gardner. Terus apa satunya? MG agave ya. Oke, terima kasih Mas Ilham. Sami-sami. Itu mungkin kita yang masih awam semoga bisa terbantu dengan penjelasan tadi ya, walaupun masih sedikit sudah cukup oke lah. Dan yang tertarik bisa menghubungi Mas Ilham atau bisa cari-cari sendiri apa di sosmed ya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe. Ya, oke. Dah. Assalamualaikum. Nah, tuku ini Rabu, nah ini kayak mau juragan ya.